Enggak tahu kita mau perdagangan siapa? Bukan Pak, saya tidak pernah bilang begitu. Saya bilang saya juga pernah berurusan dengan tapi Pak, oke, Bapak Wamen, ini Bapak Wamen sudah minta. Kalau itu ya, saya saya mengucapkan selamat ada di gereja Harga di Boran Lama. Itu tante orang tuamu tante saya. Gimana ini? Orang tuanya tante saya. Oke, selamat datang. Pak Wamen. Selamat. Apa yang bisa kami lakukan, Pak? Sebagainya, apalagi menghalang-halangi bisnis, karena pasti itu tidak baik. Kami hanya melakukan kewajiban kita sebagai negara untuk melindungi warga negaranya, karena terkait ada laporan mereka ijazah ditahan dari 2017. Penahanan ijazah itu bisa kita kenakan pasal penggelapan 374. Kedua, ketika ijazah itu dipinta kemudian minta tebusan, itu akan kita kenakan pasal pemerasan 368. Tapi kita mau berdatangan ke kemari, tidak mau terlalu banyak perdebatan apa sebagainya. Yang paling penting kita berharap sudah dipulangin ijazahnya, tidak ada lagi praktek penulisan, ya kan? Kita tidak tegang-tegang dan lain-lain, karena kita mau semua berbatu kapasitas kita sebagai negara membina. Karena kita tahu praktek kejahatan ini dilakukan oleh negara sebelumnya, suka meras, suka minta duit. Kalau ada kesalahan dijadikan alat untuk memeras. Nah sekarang kita tidak mau ini tetap berjalan, hak-hak mereka juga harus terpenuhi. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya. Menteri, Wakil Menteri. Pertama saya mau ngomong dulu gitu, Pak. Silakan. Bapak kami harapkan melihat dari dua sisi. Iya, makanya kita ketemu. Jangan melihat dari dua sisi. Iya. Karena Bapak politisi kurang mengerti kedalaman bisnis. Ya, saya mengikuti Bapak bagaimana di Sritek segala macam itu. Kurang mengerti kedalaman bisnis. Salah satu hal yang perlu dipahami, siapakah tenaga kerja Indonesia itu? Apakah mereka mempunyai keahlian? Apakah mereka mempunyai kontribusi? Apakah mempunyai produktivitas? Saya ingin jelaskan dulu saya siapa. Saya Hotman Simanjuntak, bekerja mulai tahun 74 di tambang timah di Bangka, mempekerjakan banyak orang. Dari sana saya pindah, tahun sana pindah ke elektronik, mempekerjakan lebih dari 10.000 orang. Habis dari elektronik, Pak, saya mendirikan ISS, mempekerjakan 57.000 orang. Dan dalam proses itu, Pak, kami melatih orang-orang yang berasal dari grassroots, yang gagal melamar ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Kami mempekerjakan orang dari grassroots-nya grassroots. Mereka yang sudah putus asa. Ya, kami memberikan mereka tempat dan mereka tidak langsung bekerja. Mereka kami latih terlebih dahulu. Kami didik sedemikian rupa, bahkan pendidikan itu berjenjang. Dan untuk fasilitasi servis supaya Bapak tahu, orang kayak Bapak kalau langsung memegang jabatan 3 bulan pertama mereka ini goblok, Pak, tidak bisa kerja apa-apa. Ya, di hadapan klien mereka ini goblok. Masih menjuta, tak usah pakai kata buruk.
Iya, saya ngomong yang sebenarnya. Ya tapi nggak begini. Iya, saya ngomong yang sebenarnya. Iya. Jangan ada kata. Saya ngomong yang sebenarnya. Nggak, Bapak cabut dulu. Dan dalam artian, kata goblok itu. dalam artian, Nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. oke lah, Pak. Saya cabut. Tidak kompeten kali Iya. ya. Tidak kompeten. Tapi Mereka belum memiliki skill. dalam artian, Pak, klien tidak bisa menerima keberadaan mereka itu sedemikian rupa. Maka kita berharap mereka ini berproses sampai 9 bulan. Dalam proses ini, Pak, kita lengkapi mereka dengan seragam, dengan sepatu, dengan macam-macam hal, termasuk pelatihan. Ya. Karena mereka ini adalah termasuk golongan karyawan yang bisa cabut seenaknya kapan saja, maka supaya misalnya mereka bisa bertahan karena kita sudah mengeluarkan modal untuk perekrutan dan pelatihan lebih dari 3 juta rupiah, Pak. Belum lagi ditambah dengan seragam, belum lagi ditambah dengan sepatu, belum lagi ditambah dengan yang lain-lain gitu. Kita menahan satu-satunya modal yang mereka miliki, ijazah SMA. Ya. Kalau mereka cabut baik-baik, ini diselesaikan. Tapi kalau mereka menghilang, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Mereka mesti datang, nggak mungkin kami nyari-nyari. Ya, jadi dengan perkataan lain, Pak, kalau Bapak mau memperbaiki iklim tenaga kerja di Indonesia, di pabrik segala macam itu, ini mesti dilihat dari 2 sisi. Ya. Mesti dilihat dari 2 sisi. Pemerintah selama ini, Pak, ya, saya sudah berkecimpung nih, sekarang 50 tahun lebih saya bekerja di bisnis seperti ini. Pemerintah tidak mengetahui alasan yang sebenarnya mengapa ekonomi Indonesia turun. Ya. Mengapa perusahaan-perusahaan kayak Unilever mundur? Nah, ini Pak, Ya. oke. Penjelasan itu sudah menjadi keluhan semua para pelaku usaha hadir untuk menjawab persoalan itu. Iya. Nah, saya kembalikan untuk membina itu, Pak. Makanya kita marah perilaku negara yang selama ini mudah sekali membuat aturan, dan aturan itu menjadi untuk memeras. Itu kita hentikan. Terkait apa yang tadi Pak Simanjuntak sampaikan, menjadi evaluasi dan menjadi tantangan buat kita. Agar apa? Negara ini punya wajib pidana. Tapi yang kita tidak mau soal itu kan lebih jauh kan? Udah pulangkan saja. Mereka bisa. Begini Pak, tadi mungkin saya tambahkan pada kata Pak Ahmad, ya. Jadi kami ini menyelenggarakan pelatihan itu sebenarnya gratis. Tapi ada pelatihan yang dilakukan oleh negara juga melalui polisi, itu tidak gratis. Nah, kami harus menalangi itu karena gini. Jadi satpam kan nggak bisa tanpa ada garda pratama minimal, dan itu harus lewat Polri. Polri menerapkan paling murah 3.500.000. Anak-anak ini datang tanpa modal seperti yang katakan Bapak tadi. Bagaimana bisa kita memaksa tanpa BP Anda bisa kerja? Akhirnya yang dilakukan Mekadus adalah kami menalangi dulu. Begitu ditalangi, ijazah keluar, mereka bisa kerja. Berarti kami yang keluarkan modal. Tapi tadi karena kita juga melihat bahwa tenaga kerja ini tidak selalu punya komitmen, mereka bisa saja kemudian belum selesai kontraknya sudah keluar, padahal kami sudah mengeluarkan modal. Nah, disitulah Pak. Oke, ini selalu para buruh ini pada posisi yang sangat lemah. Hampir 1.000 yang kita temuin, 1.000 ya alasan kayak itu. Nanti pas kita audit, banyak sekali kesalahannya. Kalau ibu mau sampai ke sana ya nggak masalah. Ya. Kalau kita mau audit nggak masalah. Banyak kesalahannya norma ketiganya. Ibu mungkin au-au. Banyak bu alasan kayak gitu, hampir semua juta perusahaan sama alasannya. Pas kita audit au-au. Maksud saya udah kita mau bicara baik-baik, pulangin aja hak mereka tuh terkait dokumentasi mereka. Kedua, ya sudah kenapa itu kalau ngapain kita berdebat kalau ada masalah? Pak Wakil Menteri, saya mau ngomong dulu supaya kedatangan Bapak tidak percuma.
Enggak bersalah. Supaya percuma, terlalu kecil Bapak hanya untuk itu. Wakil Menteri ya. Menurut saya, bagaimana produktivitas tenaga kerja ini ke depan Betul, itu bisa membangun bisnis Bapak. Setuju. Itu yang harus Bapak. Iya. Salah satu Pak, tidak semua perusahaan melakukan pelatihan. Betul. Ya, tidak semua. Tetapi perusahaan yang saya pimpin dari dulu melakukan pelatihan, bahkan pelatihan berjenjang. Kecuali yang diberikan oleh polisi Pak, semuanya gratis Pak. Ya, semuanya gratis. Tetapi bagaimana caranya supaya mendorong bahwa orang kita ini bertekun dalam bekerja, Betul. meningkatkan produktivitas kerja mereka, sehingga mereka bisa naik tangga misalnya dari security guard menjadi team leader, dari team leader menjadi supervisor, dari supervisor menjadi chief. Ini memerlukan waktu. Nggak ada yang quick fix. Ya. Ya, semuanya memerlukan proses. Ya, dan dalam hal ini Pak, kesabaran dari generasi muda sangat kurang. Maka tantangan bagi Bapak kalau sebagai Wakil Menteri, bagaimana Bapak bisa mencari tahu agar supaya generasi Z ini Pak bisa bekerja dengan baik. Kalau itu Pak, gini Pak, selanjutnya itu memang menjadi tantangan kami dan kita sedang membenahi itu Pak. Kan kita nggak Pak, itu kan kita nggak bisa persoalan yang lainnya Pak, gitu. Ini kan nggak bisa juga kita melihat pada tadi yang Pak Simanjuntak bilang, jangan satu sudut pandang dong, sudut pandang yang lain. Ya itu betul sekali. Makanya selalu saya cuma pada substansinya dulu kita bicara. Tadi apa yang Bapak Simanjuntak sampaikan itu benar sekali. Saya tidak menyangka sedikit pun. Problem produktivitas tenaga kerja kita memang sangat lemah. Dan itu tantangan kita, pelaku usaha, negara, dan mereka sebagai pekerja. Dan itu tuntutan kita sama-sama Pak. Bagaimana kita mau bersaing dengan negara-negara lain kalau produktivitas tenaga kerjanya lemah. Nah itu kan. Nah makanya sekarang kita mendisiplinkan itu, kita membina itu. Ayo dong kita kerjasama. Menurut Bapak bagaimana caranya? Berapa? Menurut Bapak bagaimana caranya? Caranya apa? Cara mendisiplinkan mereka itu. Nah, ini tugas kita sama-sama Pak. Pertama, negara ini saya sebagai regulator Pak ya. Kita membuat yang namanya regulasi dulu Pak. Kita ini yang ada dalam benuk kusut. Sangat benang kusut Pak. Sangat benang kusut. Mulai dari sekolah, terus di rumah. Pertama, dari rumah nggak ada lagi keluarga-keluarga zaman sekarang yang mengatakan bahwa bekerja itu berat. Betul. Bahwa mencari uang itu susah. Nggak ada dari rumah tuh yang mau seperti itu. Belum lagi pendidikan sekolah dasar sampai SMP sampai SMA hanya soal menyelesaikan kurikulum. Tetapi kualitas tamatan SMA itu kayak sekarang seperti apa, bahkan ya menteri yang lama mengatakan kualitas S1 sekarang sama dengan kualitas SMA tahun 2015 yang lalu. Ya, begitulah keadaannya. Ya keadaannya terlalu kecil Pak. Bahkan ada politisi yang ijazahnya cuma paket C. Itu mulai lagi lah. Gini Pak, kita nggak usah terlalu banyak debat itu lah. Kita mau sekarang, udahlah. Karena kedatangan Bapak mengagetkan dengan orang seperti ini. Sepertinya kita penjahat gitu. Ya kan? Sepertinya kita penjahat. Enggak. Pak, jangan sampai Bapak masuk ke pikiran itu, Pak. Jangan. Saya mau ngomong Bapak. Saya udah melatih lebih dari 2 juta orang. Iya. Ya. Ya udah bagus. Dan saya sudah mengangkat dari cleaner atau security guard lebih dari 5.500 orang. Ya kan? Saya sudah mengangkat itu. Bahkan ada yang jadi manajer, bahkan ada yang asisten vice president, dan senior vice president. Ya, kita hargai itu bagus itu. Nah, dan justru itu, makanya maksud saya adalah bagi mereka yang mau kita arahkan, mau dilatih, mau disupervise, mau dibentuk, masa depan ada. Itu bagus Pak. Kami nggak menolak itu. Itu bagus banget. Tetapi masa depan bagi kebanyakan orang yang mau quick fix, mau langsung gaji besar tanpa bekerja segala macam, itu menjadi masalah. Oleh saya bukan apa?
kedatangan tiba-tiba seperti ini, sepertinya kita ada apa gitu. Pak, ini Pak 9 juta. Yang saya lakukan ini bukan perusahaan Bapak aja, Pak. Perusahaan besar, BUMN sama saya lakukan. Pak saya mau ngomong nih, mau lahir batin Pak. Iya. Mau lahir batin. Tugas menteri dan kementerian adalah membuat policy making, mulai dari sekolah sampai kepada supaya ekonomi ini lebih bagus. Betul. Kalau Bapak kayak inspeksi, Pak menghalangi para orang nakir yang seharusnya bekerja itu terlalu besar, Pak. Pak, begini Pak. Itu. Ya, oke. Iya. Saya senang sekali nih pernyataan Pak 9 juta. Bapak tahu perilaku negara selama ini wajahnya seperti apa? Sekarang kita lagi ngebenahin itu, Pak. Kita lagi ngebenahin itu. Tadi apa yang Pak 9 juta sampaikan dari awal sampai akhir itu betul semua. Nggak ada yang salah. Nah, hari ini kita butuh kolaborasi, Pak. Udah, kita benahin negara ini yuk. Jangan saya datang Pak tidak minta duit, minta uang, nggak minta jabatan, tidak minta apa-apa. Kita hanya minta ini loh. Kemudian nanti kita mau membenahi seperti apa, bikin regulasi yang ya sama-sama kita terima. Itu kepentingan saya nggak nakut-nakutin, nggak meres, yang pasti nggak meres. Ini kan media-media nih Pak, online semua. Nggak mungkin juga saya bilang kayak Bapak tadi ketakutan Bapak, enggak. Bukan merasa saya bukan Bapak wakil itu bukan seperti itu. Misalnya, ya kan udah dewasa Pak. Pak, gini Pak 9 juta, ini mereka dari 2017 berkali-kali mereka minta hak mereka. Problemnya tidak pernah dilayani Pak. Makanya jangan terlalu kesana. Nanti kalau kesana malah kebongkar rame. Bukan. Udah ini aja. Yang soal itu tuna bujur. Inilah pulangin aja udah jasa Bapak sih. Harus bertahan dengan argumentasi. Maksud saya begitu. Mestinya Bapak akan mencari tahu apa yang salah dalam proses itu, sehingga apa yang terjadi di perusahaan A, B, C, D, E, F dia terselesaikan. Kalau Bapak langsung terjun, ya overrule semua peraturan yang dari kantor ketenagakerjaan, dari dinas apa segala macam itu, menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak itu, ya. Selesai. Pak, ini Pak 9 juta dalam hal itu tak usah jadi saya. Ya, saya lakukan. Maksudnya saya mengenal Pak, dan Pak, mestinya perusahaan seperti kita yang mempekerjakan orang dari grassroots itu didukung. Lah, emang nggak mendukung? Ya, ada nggak pernyataan saya tidak mendukung? Ya, saya nggak mendukung. Didukung. Bukan dikagetkan dengan cara seperti ini persoalan teknis Pak, masa kita berdebat soal ini? Ini kewajiban mereka media untuk mendapatkan informasi publik, transparansi, gitu loh. Kewajiban negara adalah membina, kewajiban Bapak menyampaikan itu. Nggak ada yang salah di mana? Nggak ada yang salah. Kita kan tidak perdebatkan soal A, B, C, D, G. Kita hanya minta, nah mereka dipulangkan. Jangan ada hal-hal yang minta-minta duit itu, uang, pisang, jangan diangkat-angkat. Kita mau memperdebatkan panjang soal itu atau tidak? Atau kita langsung aja pulangkan? Kalau yang panjang sekali ini. Saya mau ngomong sedikit ya. Ini mengenai soal Bapak ngerti artinya presiden. Makanya kalau panjang nanti saya masuk ke norma ketiganya malah bukan soal begitu, mau ditutup juga nggak apa-apa. Kalau memang hal-hal soal itu harus ditutup. Saya ngomong kebenaran ini Pak. Saya tidak mau ngomong sama dia. Pas itu maunya itu. Wah, bukan itu pengajar itu. Kalau Mas untuk maunya itu ya kami tinggal di tempat ini. Kita tinggal proses kalau kamu lihat saya. Maksud saya begini Pak. Maksud saya begini Pak, Pas 9 juta sudah perdebatkan soal itu. Sekarang pelanggaran aja mau mulai atau enggak begitu? Saya minta jawaban itu, mau dipulai atau enggak? Soal ini soal kecil. Nah sudah, ngapain berdebat panjang sekali? Maksud saya. Pak, saya terlalu nggak mau buang waktu di sini. Kalau mau dipulangkan, pulangkan. Kalau enggak, ya udah. Karena begini Pak, kan saya juga tadinya nggak tahu gitu. Keadaannya. Maksud saya begini Pak, maksudnya. Saya ngomong tadi mengenai presiden. Artinya, presiden itu artinya apa? Bahwa wakil menteri tugasnya adalah mengembalikan ijazah yang ditahan.
itu menjadi presiden. Enggak. Ya, Pak, mau bagaimana mengerjakan hal yang besar? Hal yang kecil gini pun nggak bisa kita selesaikan. Gimana membuat negara? Nggak bisa begitu dong. Sudah, hargain aja apa yang saya lakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghambat perusahaan ini. Udah itu aja. Kenapa harus diribetin? Apa persoalannya? Kita tidak minta uang, kita tidak minta saham, kita tidak minta berada di sini. Kita hanya minta hak mereka dipulangkan aja. Udah. apa hubungannya dengan saham, Pak? Ada apa? Apa hubungannya dengan saham? Apa hubungannya dengan uang? Ya saya, persoalannya ada. Kapasitas saya, dengar dulu makanya Pak Sunan Juntak yang baik. Kapasitas saya kemari biar tidak membangun kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas-ormas. Bukan itu yang saya. Kapasitas saya kemari sebagai negara punya kewajiban menjaga warga negaranya, menjaga perusahaan tetap berjalan. Kan tidak apa susahnya sih kan? Pak Vanessa begini, saya ngerti poin Bapak. Iya. Bapak hanya minta bahwa supaya dibereskan. Iya. Tidak ada yang lain. Sebentar, satu-satu bisa ya. Iya, monggo, silakan. Saya menghargai Bapak ini, tapi saya juga minta bahwa coba kita sama-sama beragama ya. Jadi saya juga harus melihat dulu data mereka. Ya. Apa? Data. Ya, supaya saya juga tahu karena setiap kali Oh, baca data mereka dulu. ya, penyerang mereka. Enggak Pak, saya mau dengar dari mereka nantinya. Ya, kalau memang itu ada di tangan, ya kita akan kembalikan, no problem. Ya. Tapi yang kedua tadi, kami kan mengeluarkan modal untuk melatih mereka dengan pertama. Nah, itu kan modal kami. Ya kami minta itu juga dilunasi dong. Kan itu saja. Saya bayar. Ya. Udah saya bayar. Ya. Berapa? Saya bayar. Udah tahu saya udah pulanan saya bayar. Padahal bisa perusahaan. Udah tahu saya bayar. Udah saya bayar. Saya bayar. Tapi lanjut. Berapa kewajiban mereka? Bapak izin, tapi lanjut. Ini lanjut. Periksa. Saya akan periksa. Iya. Oke. Ya. Ya udah apa Pak? Saya bayar sekarang. Cepat nomor rekening berapa? Saya mesti tanya dulu. Oh enggak. Bukan. Ibu tak usah. Bukan, sebentar. Ibu minta kewajiban saya negara yang membayar. Dengar dulu Pak. Mereka kan sudah mencicil. Cicilannya sampai berapa? Maksud Bapak penalangnya semua. Ya nggak apa-apa saya. Kenapa apanya? Saya nggak mau terima langsung Pak. Loh. Kalau mereka memang sudah bayar, ya selisihnya saja yang Bapak bayar nanti Pak. Oh gila. Saya bayar. Bayar. Ya. Tunggu dulu. Dek, silakan dulu sampaikan. Kasih kata beda deh, apa deh? Artinya Bu, mohon maaf Pak ya, masalah ijazah. Bapak Ibu pernah mikir nggak anak-anak yang itu Bapak Ibu pernah mikir nggak anak-anak ini sebagai setan? Ya. Kami sudah memanggil, tapi kan sering kali Mereka punya anak istri Pak. Apa Bapak mikir dia udah makan belum? Sebanyak anak teman kami yang ijazah ditahan banyak nganggur. Ada yang pulang kampung pasrah. Pernah kita datang bareng-bareng dari pasar mereka pulang kampung. Nggak tahu saya masih mereka sudah kerja apa. Ijazah itu modal awal kita untuk kerja. Kalau nggak ada ijazah mereka nganggur Pak. Mereka punya anak istri Pak. Pak namanya siapa? Saya Ferry. Ferry kan? Saya bicara berdua saja ya. Jadi begini, pada saat Anda masuk, biasanya Anda masuk sudah GP? Sudah. Sudah, betul. Atau di GP kan di perusahaan lain? Di perusahaan Virtus. Nah, di perusahaan Virtus. Pada saat itu kan kami yang memberikan GP-nya. Kemudian ada pemotongan. Nah, dari situlah sebenarnya bahwa ada penanganan.